Hai, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. It's been a while. Kita udah lama tak ketemu di materi video yang saya bawakan ya. It's really been a while. Untuk materi video untuk minggu ke-12 kita akan masuk ke materi agak sedikit berat tapi ada hubungannya lebih condong ke bisnis daripada ke IT, yaitu adalah IT valuation. Simple. Kita mulai dengan bertanya dari minggu pertama, misalnya minggu 11 kita sudah bicara banyak sekali soal teknik pengguna IT dan dalam perusahaan. But the question is apa fungsinya bagi perusahaan? Nilainya apa sih bagi perusahaan? Sederhana sekali. Kenapa? Kalau kita bicara soal investasi, kalau kita bicara soal investasi yang baik adalah investasi yang menguntungkan perusahaan. Titik. Dan seperti yang Anda harusnya sudah mulai menduga, IT is a very expensive expenditure. Itu investasi yang nggak kira-kira. PC, internet, infrastruktur, cloud, IoT, itu semua adalah benda-benda yang mahal. Jadi apakah value dari IT tersebut? Jadi ini agak aneh mendengarkan kita belajar IT tapi intinya kita belajar manajemen. But that's the implementation of IT in business. Anda harus bisa menyebutkan bahwa ini IT itu berfungsi bagi perusahaan. Jadi tugasnya CTO adalah berperang dengan CEO. CTO tawan Chief Technology Officer, fungsinya dia berperang dengan CEO, menyatakan bahwa IT itu penting. Dia bilang, "Gak, lu ngomong apa lu?" So, value of IT dibagi jadi tiga. Dua basically. Pertama adalah tangible benefit yang kelihatan sama intangible benefit yang nggak kelihatan. Dan banyak orang ngomong bahwa IT itu nggak kelihatan. Contoh, jaringan. Secara umum, jaringan intranet dalam kantor untuk memudahkan Anda komunikasi A dengan B itu value-nya secara tangible apa? Basically nggak ada loh. Secara tangible, tapi kalau intangible, mempercepat komunikasi, A ke B lebih cepat, habis itu cost untuk melakukan transaksi lebih cepat dan lain-lain. Tapi itu basically itu adalah hasil dari proses bisnis karena melibatkan IT, bukan karena IT-nya sendiri. No. Contoh misalnya cloud storage. Katakanlah Anda pakai di kantor Anda pakai itu yang Google Corporate yang 125 US per tahun itu. Question, apa? Secara nilai intrinsik, nilai tangible-nya apa? Nggak ada. Intangible-nya memudahkan sharing data, memudahkan Anda melakukan pertukaran dengan cepat, dengan aman, tidak harus melihat flash disk, tidak harus lihat. But that basically itu tangible-nya apa? Susah disebutkan. Jadi kita berusaha mengkuantifikasikan yang nggak bisa dikuantifikasiin. Beberapa model seperti benefit and cost difference, berarti cost benefit analysis CBA, and then time balance model. Tapi yang saya mau kenalkan adalah portal added value chain. Tapi nanti sebelum itu kita harus bertanya dulu mengenai 4 pertanyaan yang paling penting. Bagaimana IT berkontribusi pada tujuan bisnis? Itu titik. Itu yang pertama sekali. Apakah sebagai supporter ataukah enabler? Itu beda ceritanya. Supporter artinya mendukung kegiatan yang sudah ada, di enhance dengan IT. Dan biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia rata-rata seperti ini. Ataukah IT itu sebagai yang memungkinkan bahwa bisnis itu dijalankan, atau enabler? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang modern, model baru sekarang, yang dikatakan startup digital itu semua ini, yaitu perusahaan yang hanya bisa jalan apabila ada IT. Kalau nggak ada IT, nggak bisa jalan. Contoh Gojek ataupun ojol apapun itu namanya, Lazada. Saya mau lihat Lazada bisa nggak jalan tanpa IT. Aku mau lihat ya, serius. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana IT berkontribusi pada proses bisnis dan produk dari perusahaan. Ini beda dengan tujuan. Kalau tujuan adalah mencapai goal perusahaan, less duit, profits. Tapi kalau kontribusi pada proses bisnis dan produk adalah produk yang perusahaan punya itu apakah bisa di-enhance dengan IT atau di-enable oleh IT atau di-support oleh IT. Maksudnya apa? Contoh,
rekening bank. Apakah rekening bank itu sekarang enabler atau supported atau enhanced by IT? Ada yang bilang enhance, Pak. Kenapa enhance? Karena rekeningnya manual, tapi saya di enhance dengan adanya e-banking, m-banking, dan lain-lainnya. Ada yang bilang support, Pak. Kenapa? Ya, saya biasa pasti pakai ATM. Saya masih pakai teller kok, Pak. Nggak pakai ATM loh. Jarang, tapi ATM sekarang sudah enable sekarang. Ada yang bilang enable, kenapa? IT sekarang, bank sekarang kalau nggak IT itu orang siapa mau ke bank sih? Orang pakai e-banking, e-banking semua, pakai ATM semua kok. It's a very different process. Belum lagi kita bisa proses internal perusahaan. Itu bejibun, itu saya yakin di forum-forum sebelumnya kita udah bicara. And then how good is the IT quality? Seberapa bagus kualitas dari IT tersebut? Ada yang bilang IT pada dasarnya hanya memenuhi 3 buah hal. 1. Confidentiality. 2. Integrity. 3. Availability. Kalau 3 tak terpenuhi berarti IT jelek, beres. Apakah IT bisa menjaga data rahasia perusahaan? Apakah IT bisa menjaga bahwa data itu valid selalu dan data itu tersedia? Selesai. Confidentiality, integrity, availability. Kalau 3 itu nggak terpenuhi, forget IT, serius. Artinya IT belum berkualitas. Kalau belum kualitas, tergantung di atasnya mau apa. Kalau di atas lebih penting, berarti mesti ditambah kualitasnya. Tambah investasi itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana IT diimplementasi di perusahaan. Seberapa tinggi support dari manajemen puncak, support dari manajemen tengah, support dari karyawan dan staff. Kenapa? Useless perusahaan beli barang mahal-mahal tetapi yang make tak ISO atau yang pakai tak mau, itu parahin loh. Tidak mau loh. Dia parah lagi. Kenapa? Saya pernah bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang saya tawarin ini, tapi in the end nggak jadi. Kenapa? Anak buahnya nggak bisa pakai. Anak buahnya nggak mau pakai. Lu ngomong apa? Bosnya keren-keren kayak itu, anak buahnya nggak keren, sama aja. So tapi juga ada perusahaan yang anak buahnya keren, bosnya yang nggak selalu dia tanya, ini untungnya apa gitu saya. That's why we need to learn about business IT valuation models. Kita mulai dari yang main gampang dulu. Hampir semua perusahaan Indonesia akan bicara soal ini. Cost benefit analysis. Ya dong. Segala investasi mesti ada cost benefit dong. You know what is. Tetapi saya tambahkan cost benefit difference. Artinya apa? Kita ambil before and after data, itu jadi valuation of IT. Jadi kalau sebelumnya dengan tanpa IT Anda menjual dengan profit 100 juta, tapi dengan IT tiba-tiba profitnya 50 juta, berarti value of IT itu 50 juta. Titik. Simple. Tetapi tentu ini hanya menggambarkan tujuan saja, tidak menggambarkan proses bisnis, tidak menggambarkan learning growth dari perusahaan. Pernah belajar itu kan balance scorecard, ada finance and then proses bisnis internal and then customer and then learning and growth. Itu empat-empatnya juga masukin semuanya. Ada juga yang mengatakan menggunakan time variance. Apakah saya bisa menyediakan produk lebih cepat? Berarti dengan IT saya bisa memberikan service 5 kali lebih cepat tanpa IT. Itu adalah salah satu, ini sesuatu yang gampang dilihat. Kenapa? Tangible, is look real, komparasi saja, nggak sesulit itu. Namun yang lebih sulit adalah kalau kita benar-benar mau menerapkan IT di sebuah perusahaan yang really mature. Berarti kita akan bicara soal quarter value, added value chain, dan ini yang lebih ribet, dan ini yang akan ditugas yang forum yang agak nyebelin di sini. Jadi semua forum akan bicara ini. Jadi forum kali ini nanti bicara ini. So basically secara umum perusahaan-perusahaan itu dibagi menjadi 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan tambahan. Yaitu pertama utamanya adalah inbound logistik, barang masuk, apapun yang masuk itu. Operation berarti internal perusahaan. Outbound logistik yang keluar untuk apaan? Marketing and sales, of course, sama services. Jadi ini bisa kulakukan untuk semua perusahaan, tidak hanya perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau perusahaan
manufaktur saja. Semua perusahaan bisa. Pak, jasa bisa Pak ya? Iya, jasa bisa. Contoh pendidikan bisa. Contoh pendidikan, inputnya apa? Siswa masuk. Outputnya apa? Siswa lulus, beres. Jangan bicara semua input logistik, barang masuk, operation jual, logistik jual. Ini kelihatan sangat manufaktur, tetapi ini bisa kita mau apa-apa aja bisa. Oke? Okay? And then tentu ada sub activities, ada infrastruktur, struktur organisasi, and then HRD, and then teknologi development. Berarti teknologi untuk perusahaan tidak bicara IT, tetapi teknologi dalam pengembangan perusahaan. Jadi bisa jadi teknologi di bidang akuntansi, bisa teknologi di bidang pariwisata, bisa di bidang manufaktur maupun listrik lainnya, dan procurement, beli barang otomatis. So, ini adalah dasar dari semua perusahaan seperti ini. Namun, setiap elemen dari 9 ini bisa ditambahkan dengan sistem IT. Sistemnya itu bisa berupa, sekali lagi bisa berupa services, bisa berupa aplikasi, bisa berupa database, bisa berupa interface, bisa berupa hanya simple infrastructure. So, a good model adalah setiap Anda meletakkan satu buah penerapan IT di dalam any element, marginnya akan nambah otomatis. Marginnya bisa nambah dengan better costing, better budgeting, better income, better services, better product, more effective human resource management, dan lain-lainnya. Dan itu yang namanya adalah margin dari Porter value evaluation ini. Jadi pada dasarnya semakin a system is good, semakin penerapan yang bagus, semakin tinggi margin yang digunakan. As simple as that. Thank you, but before that, saya kasih contoh dulu. Kenapa saya lupa tambahin contoh di sini. Saya ambil contoh ini yang saya buat tadi. Jadi ini untuk sekolah nih, waktu itu saya buat. So, secara umum sekolah, inboundnya apa? Sampang, siswa, guru, sama dana. Siswa baru, guru baru, sama dana dari siswa tersebut otomatis. Operasinya apa? Kegiatan belajar mengajar, pendidikan agama, ekstrakurikuler, pengayaan, whatever itu, segala itu. And the outbound strategy apa? Lulusannya terampil, guru ya oke, selesai. Marketingnya apa? Kerja sama industri, kerja sama perguruan tinggi, sama SMP, sama pengembangan pasar otomatis. Outboundnya, customer service-nya apa? Relasi sama alumni, sama orang tua, jelas. Sama industri lagi sih. Terus apa infrastruktur perusahaan? Gampang. Ada keuangan, akuntansi, hubungan dengan IT, pemerintah umumnya, dan manajemen pada dasarnya. Human resource, kegiatannya ada rekrutmen, ada pelatihan, ada diklat, dan lain-lainnya. Developmentnya pengembangan kurikulum otomatis, pengembangan metode cara belajar mengajar, dan lain-lainnya. And then procurement itu apa? Beli ATK, barang mengajar, CSR, dan lain-lainnya. Sip. Simple. Kalau misalnya di inbound saya nambahin pendaftaran online saja, apakah nilai tambahkan? 1, sekolah gue terkenal tiba-tiba, sekolah gue pakai IT coy. 2, lebih gampang saya untuk mendaftar coy, lagi covid gini juga coy, lebih gampang gue bayar coy. Dengan cara lain saya nggak perlu kemana-mana kalau daftar sekolah, dan saya bisa lihat informasi sekolah berasal dari websitenya sekolah tersebut. Selesai. Itu ada 3 value dari 1 saja. Bagaimana kalau kita tambahin dengan e-learning? Seperti kita gunakan sekarang. Jadi kita belajar nggak harus di sekolah terus, kagak, bisa di rumah. Mentang-mentangnya sekarang COVID, makanya Anda di rumah terus kan? Ngerti kok gue. And then, how about the procurement? Tambahkan e-commerce. How about dengan customer service? Tambahkan sistem manajemen alumni, customer relationship management, CRM. Dan ini yang namanya added value karena IT. Dari sini baru kelihatan, ini dia value-nya tuh. Nah, tentu value itu mesti dibuktikan dengan namanya GBA maupun time variance, tapi cost benefit analysis dan
time variance yang dilakukan oleh di perusahaan-perusahaan Indonesia rata-rata itu tidak berdasarkan time frame tertentu. Mereka expect ketika implementasi IT sudah berjalan, maka benefit akan segera muncul. No, not mostly enggak. Berdasarkan pengalaman saya mengimplementasi IT, biasanya 1 or 2 month pertama akan tekor, 3 bulan baru agak-agak lancar. Kenapa? Yang make udah bisa. Contoh deh, kita udah usah ngomong Gojek lah ya, kita ngomong tuh Traveloka aja. Pertama Traveloka, siapa sih pakai Traveloka? Everybody still go to travel agent, dude. Tapi setelah 4 month, no mistaken, Traveloka menjadi standar baru dari travel agent. Lalu orang-orang melihat, oh gitu doang dong, gue juga bisa dong. Lama-lama travel aja dibubarkan, dari mereka ganti ke tour beneran. Nah, so that is a value chain. So, thank you, bye.